Makanya ketika umat Nabi Muhammad memiliki dosa, dibersihkan dulu di neraka. Ala barasianya baru diangkit ke surga awak kok. Makanya ada yang dalam surga itu ada dua makanya. Ada yang tidak memiliki dosa, ada yang mantan pemilik dosa. Sedangkan mantan pemilik dosa saja ketika sudah masuk surga hanya marundu saja. Malu, masih malu. Karena masuk surga melalui dalam proses masuk neraka. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di atas dunia ini dengan selalu kita mengharapkan keridhaan Allah dan ampunan Allah. Tujuan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah hanyalah semata-mata untuk memohon pengampunan atas semua kesalahan dosa-dosa kita selama kita hidup di atas dunia ini, dan meminta pulang kampung ke rumah asli kita, yakni yang di surga, ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu dan pulang kampung bersama-sama ke rumahnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita ini ibaratkan seorang musafir. Kita ini diibaratkan seseorang yang sedang pergi perjalanan jauh. Makanya tadi saya bilang ini, kita pada hari ini sedang dalam perjalanan pulang kampung. Tentu ketika kita mau pulang kampung, Bapak dan Ibu, harus kita membawa namanya bekal. Apalagi itu perjalanan jauh. Sedangkan kita saja terkadang di atas dunia ini, kalau kita pergi jalan-jalan dari satu daerah ke daerah lain, jangankan antar provinsi, antar kota dan kabupaten saja, kalau kita pergi pasti yang harus kita persiapkan itu adalah bekal. Kalau awak ada namanya penyakit mah, awak lah siapkan ubek mah, waduh makanan di dalam taswat. Kalau ada wak namanya penyakit sakit kepala, ada ubek sakit kepala. Tentu apa yang rasul-rasulnya yang akan mengganggu dalam perjalanan awak, tentulah awak persiapkan. Kalau awak pergi nyopai jalan-jalan atau nyopai dalam satu tempat yang agak jauh. Apalagi kalau awak pergi ke perjalanan nyo pulang kampung, yang kampung asli kita itu adalah surganya Allah. Jadi kampung asli wak Bapak dan Ibu itu di surga. Kenapa? Ini asal usul kita itu, lahir kita itu di surga, bukan di dunia. Tentu harus kita bawa itu adalah apa-apa saja yang mengganggu perjalanan kita ke surganya Allah itu harus kita bawa. Apa yang membuat terganggu tersebut,
Yang membuat terganggu tu bawa bekal yang langsung. Apa saja bekal yang kita bawa untuk pulang kampung kita yang asli tersebut. Tentu kalau awak niyo pulang kampung ibarat kita sih di dunia aku, kalau niyo pulang kampung awak ke rumah awak dulu, tentu awak bawa diri awak dalam keadaan berasiah. Jangankan ke surganya Allah, ibarat awak niyo pulang kampung sih ke orang tua awak, tentu awak bawa diri awak berasiah. Awak bawa oleh-oleh. Maka mungkin ada orang pulang kampung tapi diri kita masih kotor. Jangankan bekal dulu, jangankan oleh-oleh yang kita bawa, diri kita saja dulu bersih nak diri kita ni. Kalau nak berasih pasti kecil orang kampung. Betul. Nak berasiahnya tu kita dipergunjingkan. Apa lewatnya pulang kampung ke rumah Allah, rumah asli kita. Jika kita dalam keadaan kotor, dalam arti kata kita memiliki namanya dosa, bagaimana kita nanti pulang kampung? Makanya ada mengatakan suatu hadis mengatakan penduduk surga itu orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi ada juga mengatakan penduduk surga itu adalah orang-orang yang mantan memiliki dosa. Ada dua. Ada yang tidak memiliki dosa, ada mantan pemilik dosa. Makanya tatkala ketika kita meninggal dunia nanti, jika ada nama yang diri kita masih memiliki dosa, dibersihkan dulu diri kita ini. Bagaimana cara dibersihkan ketika kita sudah meninggal? Kita masuk neraka dulu. Lah masuk neraka awak dibersihin di dalam neraka tu, nak ada le rasa-rasanya dosa baru awak masuk ke surga. Jadi kalau peluang masuk surga bapak dan ibu ada sebenarnya. Kenapa? Rasulullah sebelum dia meninggal dunia itulah wanti-wanti. Itu yang diminta oleh Rasulullah sebelum dia meninggal dunia, memastikan seluruh umatnya ini masuk surga. Sebelum umat kau nanti masuk surga, nado masuk surga, dan dia akan mula masuk surga tu. Nabi wak pada. Ni pastinya cik pun umat nak boleh tinggal tu. Cik pun. Selagi masih ada umat Nabi Muhammad yang belum masuk surga, Nabi Muhammad tidak akan mau masuk surga. Makanya ketika umat Nabi Muhammad memiliki dosa, dibersihkan dulu di neraka. Ala barasianya baru diangkit ke surga awak. Makanya ada yang dalam surga itu ada dua. Makanya ada yang tidak memiliki dosa, ada yang mantan pemilik dosa. Sedangkan mantan pemilik dosa saja ketika sudah masuk surga hanya marundu saja. Malu, masih malu. Karena masuk surga melalui dalam proses masuk neraka. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Dan berapa lama kita disucikan tergantung dosa yang kita miliki. Banyak dosa yang kita miliki berarti lama juga kita di dalam neraka. Sedikit dosa yang kita miliki maka sebentar juga kita di dalam neraka. Itu yang pertama, bekal kita mau pulang kampung ke surganya Allah. Pembersihan hati kita, pembersihan diri kita. Beruntunglah kita masih hidup di atas dunia ini. Kita bisa berangsur-angsur membersihkan diri kita ini. Mulai dari kaki yang kita bersihkan. Bagaimana cara kita membersihkan kaki kita ini? Perjalankanlah kaki kita ini untuk ibadah kepada Allah. Setelah kaki kita sudah bersih, bersihkanlah tangan kita. Gunakanlah tangan kita untuk menolong saudara-saudara kita, untuk mengambil hal-hal yang baik.
Setelah bersih tangan kita, bersihkan diri kita, tubuh kita ini atau hati kita. Hilangkan penyakit iri, hilangkan penyakit dengki. Setelah bersih hati kita ini, bersihkan mata kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita, semua baru seluruhnya. Kalaulah berahsia diri awak, barulah kita pede wak bapak dan ibu untuk masuk surga. Lalu bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, tentu ketika kita ingin pulang kampung, kalau dapet, kan kalau awak pulang kampung, kalau dapet kan ada namanya awak bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ke bapak dan ibu, berbagai macam bentuk oleh-oleh. Apa itu bentuk oleh-oleh kita mau pulang kampung? Banyak bapak dan ibu. Mulai dari yang besar maupun kecil. Sekecil apapun oleh-oleh kita yang kita bawa pulang kampung, itulah oleh-oleh yang terbaik menurut Allah. Maksudnya apa? Walaupun sekecil apapun amalan yang kita buat, amalan baik yang kita buat, tapi itulah amalan terbaik menurut Allah. Allah tidak memandang berapa besar dan kecilnya oleh-oleh kita yang kita bawa. Biarlah seketik tetapi banyak. Itu yang terpenting. Iko alap yang gadang nak do atau seketik, yang seketik lo dapat awak bawa oleh-oleh. Kan rugi awak. Kalau nak bisa awak membawa oleh-oleh yang gadang, amalan-amalan yang besar, tidak masalah bapak dan ibu. Awak perkumpulan sini seketik kok yang tak serak kau amalan. Tapi banyak bersyukur wak. Allah senang. Untuk itu bapak dan ibu, dalam kata surat Al-Baqarah ayat 197, penggalannya kata Allah bapak dan ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 197 itu apa? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Apa kata Allah bapak dan ibu? Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sebaik-baiknya bekal yang kita bawa nanti ke pulang kampung adalah bekal. Bekal itu adalah takwa. Kenapa takwa? Setiap yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, kalau tidak diiringi dengan takwa, ini sama saja kita melakukan tanpa mempercayai apa yang kita lakukan. Ketika kita sholat, kita harus yakin dulu bahwasanya sholat inilah akan menyelamatkan kita. Ketika kita beri berzakat, ketika kita bersedekah, yakinlah zakat, sedekah ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah. Kalau nak yakin dah bapak dan ibu, ini Allah menjawab. Apapun ibadah kita kalau tidak diiringi dengan iman dan takwa ini, maka sia-sialah ibadah kita. Kuncinya adalah takwa. Dan bekal yang sebaik-baik takwa bekal itu adalah ketakwaan. Apapun di atas dunia kita lakukan, iringilah dengan keimanan dan ketakwaan. Untuk itu bapak dan ibu, mari kita bersama-sama. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita bersama hari ini, bersyukur kita masih ada hidup di atas dunia ini. Kita kumpulkanlah bekal-bekal kita untuk pulang kampung. Mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar kita kumpulkan. Dan diingatkan oleh Allah, setiap apa yang kita lakukan, iringilah dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita pulang kampung ke rumahnya Allah bersama-sama dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang suci, sehingga kita bisa berkumpul baik di atas dunia pada hari ini kita berkumpul, insyaallah kita berkumpul lagi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.